Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rusman Akbar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah. Baik, saya akan menjelaskan materi anggaran belanja untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Sri Rahma. 1. Pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR dan meliputi masa 1 tahun. APBN terdiri dari atas pendapatan negara, belanjaan negara, pembiayaan meliputi masa 1 tahun, dan memiliki fungsi otoritas perencanaan dan pengawasan. Dan bisa dilihat di situ ada beberapa undang-undang. Salah satunya adalah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR pasal 1 ayat 7. Terdiri dari atas pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan dan lain-lain. Selanjutnya adalah unsur APBN. Jika mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 atau perubahan, terdapat 5 unsur dari APBN, yaitu 1. Sebagai APBN sebagai pengelolaan negara. 2. APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun APBN itu. 3. Ditetapkan dengan Undang-Undang APBN. 4. Dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. APBN juga ditujukan untuk bermaksud atau untuk kemakmuran rakyat. Dan tambahan APBN adalah rakyat, sehingga keberadaannya harus dilakukan dalam sebuah undang-undang dalam penetapan dan pengesahan APBN. Dan pengesahan APBN dilakukan bersama-sama dengan DPR. DPR merupakan lembaga yang mempersatukan rakyat atau kedaulatan. Selanjutnya adalah fungsi APBN. Fungsi APBN selalu dikaitkan dengan dalam 3 fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tetapi di Indonesia berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditegaskan APBN memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi otoritasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, efisiensi dan efektivitas perekonomian. Baik, ruang lingkup APBN. Ruang lingkup APBN adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berdasarkan dari pajak maupun non-pajak serta hibah. Pengeluaran atau belanja pendapatan belanja pemerintah pusat dan daerah. Jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan atau defisit, maka dicari pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya adalah prinsip APBN. Berdasarkan aspek pengeluaran prinsipnya, yaitu 1. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Terarah, terkendali sesuai dengan rencana kegiatan. 3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional. Artinya adalah APBN digunakan untuk semaksimal mungkin, seefisien mungkin untuk menstabilkan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah APBN sebagai rencana keuangan. Pemerintah memiliki perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintah. Dalam merencanakan pengeluaran,
tersebut akan dibarengi dengan perencanaan perkiraan pendapatan yang bisa dihimpun. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam menyusun rencana keuangan sudah memasukkan perkiraan maju biasanya 3 tahun ke depan. Artinya adalah APBN sebagai rencana keuangan adalah bagaimana APBN ini untuk supaya tahun-tahun ke depan ini bisa stabil dalam keuangan. Selanjutnya adalah pendapatan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara. Dan penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Pendapatan negara jenis sumber pendapatan negara terbagi menjadi 3, yang dari situs Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satunya adalah pajak. Pajak adalah sumber pendapatan negara tidak hanya dari pajak, melainkan non-pajak dan hibah. Penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah atau pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta biaya masuk dan cukai. Pengeluaran negara. Selanjutnya adalah pengeluaran negara. Pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Serta kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen dari kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi adalah kebijakan dengan tujuan untuk mencapai output yang tinggi dengan laju pertumbuhan yang cepat. Selain itu, mencapai kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas harga, serta keseimbangan dalam neraca pembayaran. Lalu, pengeluaran pemerintah di Indonesia terlihat dalam anggaran belanja negara Indonesia. Anggaran pemerintah ini memiliki dampak substansial terhadap perekonomian. Lalu adalah pengaruh pengeluaran negara. 1. Produksi. Secara langsung atau tidak langsung, pengeluaran negara mempengaruhi sektor produksi. Pengeluaran negara juga disebut sebagai faktor produksi lainnya di samping faktor produksi berupa modal, tenaga kerja, dan manajemen. Misalnya pengeluaran negara di bidang pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terdidik. 2 adalah distribusi. Secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi terhadap distribusi barang dan jasa. Misalnya pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas pendidikan paling tidak akan menambah keterampilan sejumlah orang. Subsidi juga dikeluarkan pemerintah untuk barang dan jasa akan mempermudah masyarakat untuk berdaya beli rendah menjadi bisa membeli barang itu. 3 adalah konsumsi. Secara langsung dan tidak langsung, pengeluaran pemerintah dapat mengubah atau perbaiki pola dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan pemerintah atau pasar. 4 adalah keseimbangan perekonomian dalam kebijakan fiskal. Lebih tepat keseimbangan perekonomian. Dalam kebijakan fiskalnya, pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasional melalui target produk domestik bruto atau PDB. Baik, kesimpulan. APBN adalah belanja negara merupakan suatu rancangan atau rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR dan meliputi masa 1 tahun. 2. Penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. 3 adalah pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Baik, terima kasih banyak atas semua yang mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat. Saya Muhammad Asmaul Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.